Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Peringatan Pekan Air Sedunia, Direktur PDAM Tirta Musi mengimbau masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan air bersih. Hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah Sumsel dan Kota Palembang berjalan aman. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Rabu 28 Agustus 2024. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Peringatan Pekan Air Sedunia, Direktur PDAM Tirta Musi menghimbau masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan air bersih. Memperingati Hari Pekan Air Sedunia, PDAM Tirta Musi Palembang mengatakan air segar di bumi kurang dari 3% dan harus dijaga agar air segar tersebut tidak hilang oleh pencemaran lingkungan seperti sampah. Momen ini diperingati untuk mengedukasi masyarakat dunia memahami akan pentingnya air bersih untuk kehidupan. Melalui Pekan Air Sedunia, masyarakat diharapkan lebih sadar akan fakta bahwa 2,2 miliar orang hidup tanpa akses air bersih dengan mengurangi penggunaan keran air menyala setiap hari. Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang, Andi Wijaya Andani mengungkapkan air segar di bumi harus kita jaga dari pencemaran lingkungan seperti penebangan hutan, mikroplastik yang disebabkan oleh sampah plastik yang dapat merusak kualitas air bersih. Sekarang masih aman air kita, tetapi kita selalu harus berhati-hati dengan kondisi air ini karena air segar ini kan fresh water ini hanya kurang dari 3% di atas bumi ini. Jadi kita harus memang benar-benar menjaganya karena seperti di Kota Palembang ini Sungai Musi ini bersumber dari 9 anak sungai yang berada di hulu dari Sungai Musi. Jadi menjaga daerah di hulu sungai ini sangat penting sekali bagi kita. Ditambahkan Andi Wijaya, saat ini sumber air di Kota Palembang berasal dari air Sungai Musi yang saat ini Sungai Air Musi masih dalam kualitas dan kuantitas yang cukup baik karena bersumber dari 9 anak sungai yang berada di hulu. Diharapkan pada momen Pekan Air Sedunia ini, masyarakat khususnya Kota Palembang dapat menjaga siklus air dengan tidak menebang hutan dan tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah yang dapat merusak kualitas air dan menghimbau kepada warga Palembang untuk selalu menghemat air. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, warga perumahan Cahaya Sukawaras, Kelurahan Sukomoro menghadapi krisis air bersih pada musim kemarau. Menurut salah seorang warga setempat, Tika, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air semakin memburuk sejak tidak tersedianya alokasi air dari PDAM di wilayah mereka. Keadaan ini memaksa warga untuk mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air tangki dan mengandalkan pam swasta yang ternyata tidak terjangkau bagi kebanyakan warga. Sepanjang musim hujan, warga masih dapat sedikit terbantu dengan penampungan air hujan. Namun pada musim kemarau, biaya pengadaan air meningkat 2 kali lipat. Hal ini menimbulkan beban ekonomi bagi warga yang selain harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dibebani oleh kenaikan biaya hidup. Berdampak di tempat kami, apalagi di perumahan kami di Cahaya Sukawaras ini. Kekeringan, katek banyu, sumur kering, pam kami belum masuk, beli banyu juga banyu tangki mahal, susah masuk. Kalau kami sih masyarakat pengen minta ini minta ado ke pam yang bayarannya yang bisa bersubsidi, tidak memberat ke kami. Warga mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan solusi terkait masalah ini dengan menyediakan infrastruktur air bersih seperti PDAM di perumahan tersebut. Tika berharap agar pemerintah dapat segera merespon keluhan mereka dan menyediakan layanan yang dapat menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh warga. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air pada peringatan Pekan Air Sedunia. Memberikan ke masyarakat sampai kapan kita mendapatkan air bersih secara murah, secara gampang. Yang sudah kehidupannya masih bagus untuk air bersihnya. Tapi seperti di tempat lain, di pinggiran mungkin mereka sudah mulai membeli air. Sekarang kan banyak sekali pembangunan
perumahan yang vertikal seperti apartemen dan perkantoran. Dan kita banyak tahu bahwa banyak dari mereka sendiri itu menggunakan air tanah yang mengakibatkan juga ketinggian tanah itu dari tahun ke tahun tuh semakin memburuk. Bagaimana pemanfaatan air berkelanjutan yang harus dilakukan masyarakat dan upaya pemerintah untuk pengelolaan sumber daya air? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute, Dedi Permana. Oke, Bang Dedi Permana selaku Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute Palembang ya, Bang ya, yang concern ke persoalan lingkungan. Nah, terkait dengan Pekan Air Sedunia ini, temanya menjembatani batas air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan. Kalau Bang Dedi sendiri melihat Sumatera Selatan bagaimana dalam upaya meningkatkan kesadaran pengelolaan sumber daya air ini, Bang Dedi? Silakan. Ya, kalau kita bicara tentang air sebenarnya kan tidak banyak fokus di hilir sebenarnya kan. Kalau di Sumatera Selatan ini kan Sungai Musi merupakan sumber kehidupan bagi Sumatera Selatan secara umum. Karena di hulu itu sangat bagian hulu itu merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan. Jadi kondisi karena air itu tidak hanya di Sumatera Selatan di dalam kota Palembang, tapi di bagian hulu lintas kabupaten, lintas malas lintas provinsi. Maka kondisi hutan atau kondisi tutupan hutan bagian hulu itu harus diperhatikan juga tentang bagaimana kerusakan alih fungsi hutan di bagian hulu dan bagaimana tentang perubahan fungsi lahannya mulai dari misalnya perkebunan besar, tambang dan yang lain-lainnya. Juga akan berpengaruh terhadap kondisi Sungai Musi ya kalau di Palembang ini kalau ada kerusakan dan ya. Jadi itu yang menjadi harus diperhatikan di bagian hulu juga harus diperhatikan gitu Mbak. Itu PR bersama lah ya Bang Dedi ya. PR bersama ya. Dan juga harus dilihat juga keterlibatan masyarakat kan dalam pengelolaan hutan yang lestari. Baik. Jadi hutan lestari itu bagaimana masyarakat itu melakukan penanaman pohon atau revegetasi, pengelolaan hutan yang berbasis komunitas yang agroforest campuran misalnya, tidak monokultur dan yang lainnya misalnya. Itu akan menambah bagaimana mata air bagian hulu itu perlu dijaga juga, itu revegetasi lahan aliran sungai dan semuanya itu harus dilakukan. Baik. Kita bicara masalah hulu nih, apakah saat ini kondisinya seperti itu, Bang Dedi? Ya kita lihat tuh yang kejadian-kejadian misalnya ada misalnya bencana banjir, bandang kemarin di Lahad dan bencana longsor dan semuanya itu kan indikasi kita lihat bahwa bagian hulu tuh mulai kritis. Sudah pasti bahwa sudah kritis, bagian-bagian sudah kritis dan harus diperhatikan secara umum, bukan hanya yang hidup di hulu juga, tapi juga berbagai komponen masyarakat, pemerintah dan penggiat sosial juga harus memperhatikan itu, karena itu sumber mata air sungai yang ada di Sumatera Selatan itu bagian hulu yang harus diperhatikan itu Mbak. Oke. Nah untuk saat ini kalau bagian hulunya sudah kritis, imbasnya kalau kita analogikan seperti apa nih keadaan di hilir saat ini nih Bang Dedi? Ya mungkin gini, kalau sebenarnya kan krisis air bersih juga kan akan terjadi bagian hilir kalau bagian hulu udah rusak. Berarti kan sedimentasi, bencana airnya jadi kotor dan pada musim musim hujan banjir, pada musim kering itu kekeringan, kebakaran hutan semuanya itu pasti dampak dari bagaimana kritisnya bagian hulu ya. Tapi bagi kita lihat bahwa hilir juga harus diperhatikan dalam konteks bagaimana melibatkan berbagai pihak ya. Misalnya tata ruang hijau kota Palembang misalnya kan masih sangat minim lah, walaupun sekitar 11-12% dari tutupan untuk ruang hijau kota ya. Seharusnya 30% itu sebagai ruang hijau kota. Diperluaslah wilayah selain fungsi ruang hijau kota itu sebagai wilayah tangkapan air, juga untuk menampung air hujan atau menampung berbagai juga pengendalian banjir. Itu juga yang perlu diperlukan di bagian hilir, peran juga untuk memastikan bahwa ruang-ruang hijau kota itu diperluas dan sebagai juga untuk tangkapan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Jadi PR bagi semua ya Bang Dedi ya. Di bagian hulu kita juga harus konsen terhadap bagaimana menjaga daerah hulu ini tetap konsen ke lingkungan ya, seperti itu, menjaga lingkungan daerah hulu. Di daerah hilir pun sebenarnya ada persoalan juga sebenarnya yang Bang Dedi ya. Iya, ya salah satunya mungkin ya pencemaran air, misalnya industri sekitar sekitar sungai, misalnya harus dipantau di pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Iya. Juga limbah-limbah rumah tangga juga ada proses juga untuk pengolahan yang lebih bagus, lebih baik seperti itu. Karena kan air musi juga tuh salah satu juga sumber bagi untuk PDAM kan, sumber air bersih untuk minum dan air bersih juga untuk masyarakat. Itu apakah Sungai Musi ini menjadi satu-satunya sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum di sejumlah kabupaten kota ini Bang Dedi kalau kita melihatnya? Iya, kita melihat kan aliran yang 9 anak sungai, misalnya Ogan, Sungai Lematang, sungai yang lain itu kan rata-rata kan di Lahat, Muara Enim, Oku, Sumatera Selatan, misalnya Oku, yang lain itu kan pembuatan sumber air bersihnya kan dari sungai-sungai besar itu. Otomatis kan memang ketergantungan dengan aliran sungai itu sangat besar gitu. Tapi harus kita lihat bahwa kesediaan air maupun kondisi air yang baik itu kan yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana mata air, kondisi hutan di Bukit Barisan bagian hulu, malah kalau Sungai Musi itu sampai ke Bengkulu kan, hulu Sungai Musinya, itu harus diperhatikan. Karena itulah sumber-sumber dari hulu sampai hilir itu harus diperhatikan. Jadi bukan hanya lintas kabupaten kota, sebenarnya lintas provinsi juga harus ada kesinambungan untuk berperan dalam untuk mencegah kerusakan lingkungan ya. Sungai sebagai sumber air bersih bagi semuanya. Baik, Bang Dedi, penutup ini Bang Dedi, di Pekan Air Sedunia ini adalah upaya untuk bagaimana menjaga kualitas atau pengelolaan sumber daya air lah berkelanjutannya Bang Dedi ya. Nah, apa yang kita harapkan dari karena kita di Sumatera Selatan nih, Sungai Musi menjadi induk dari sejumlah sungai, 9 anak sungai yang ada di Sumatera bagian selatan ini, apa yang ingin Haki sampaikan, Hutan Kita Institute sampaikan ini, Bang Dedi? Ya, pertama itu upaya kolaboratif dibutuhkan oleh semua pihak. Jadi peran pemerintah kebijakan pemerintah, peran masyarakat, peran pemuda, peran yang perempuan misalnya yang lainnya juga sangat dibutuhkan dalam bagaimana pemanfaatan air yang efisien, pengolahan limbah bagi perusahaan harus jelas dan baik untuk yang mempengaruhi sungai, dan juga bagaimana limbah rumah tangga yang lainnya. Dan tata ruang bagi pemerintah juga harus diperhatikan juga bagian ruang hijau itu. Jadi upaya kolaboratif itu dibutuhkan dan semua pihak harus mengingatkan bahwa pentingnya air. Kalau kita lihat bahwa air yang di platform hari ini kan air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan itu berarti kan upaya kolaboratif itu dibutuhkan, bukan hanya satu pihak saja. Mungkin gitu aja, Pak. Baik, upaya kolaboratif ya. Baik Bang Dedi Permana dari Haki Institut Sumatera Selatan Palembang ya Bang ya. Terima kasih statementnya untuk RRI Bang Dedi. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. KPU Sumsel menerima berkas pasangan calon Herman Deru dan Ci Ujang di hari pertama masa pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel Herman Deru Ci Ujang kemarin siang melakukan pendaftaran di KPU Sumsel. Petahana tersebut datang dengan didampingi keluarga dan tim parpol pengusung serta massa simpatisan. Herman Deru menyerahkan berkas syarat pencalonannya ke KPU dan dinyatakan telah lengkap. Ketua KPU Sumsel Andika Pranatajaya mengatakan pihaknya masih akan melakukan tahapan verifikasi terhadap berkas paslon Herman Deru dan Ci Ujang. Bila memang ada berkas yang kurang atau harus diperbaiki, maka KPU akan memberi kesempatan kepada Herman Deru dan Ci Ujang untuk melengkapinya. Nah, alhamdulillah dari hasil pemeriksaan kami yang dilakukan oleh tim helpdesk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur,
dokumen persyaratan calon Pak Haji Herman Deru dan Pak Haji Ciujang kami nyatakan lengkap. Setelah tahapan penyerahan berkas, KPU menjadwalkan tes kesehatan bagi Herman Deru dan Ciujang hari ini di RSMH Palembang. Sementara itu dalam pernyataannya usai melakukan pendaftaran, Herman Deru mengatakan dirinya sengaja memilih hari pertama pendaftaran agar semua tahapan pencalonannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada yang khusus, alasannya pertama tentu kita ingin segera menyelesaikan tahapan-tahapan ini dengan cepat ya, dengan baik dan tepat waktu. Pun ternyata ada koreksi kan masih kita ada waktu membenahinya. Makanya kita ambil waktu di awal. Jadi itu mudah-mudahan ini juga menjadi tanggal baik. Situasi masa pendaftaran di hari pertama di kantor KPU Sumsel kemarin terpantau kondusif. Personil polisi disebar baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Pagar kantor KPU dijaga ketat oleh kepolisian. Sementara di pintu utama gedung ditempatkan alat X-ray. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan pihaknya menerjunkan 1.300 lebih personil untuk melakukan pengamanan selama tahapan pendaftaran. Ribuan personil itu dibagi di kantor di KPU Sumsel dan KPU Kota Palembang. Demikian juga di KPU Provinsi saat ini akan mempersiapkan calon HDCU, Herman Deru dan Ciujang saat sedang menggelar orasi maupun deklarasi di kawasan CSC yang tentunya sebentar lagi akan mendatangi kantor KPU guna untuk mendaftarkan sebagai calon KWK dan gubernur maupun wakil gubernur. Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu hari kedua pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah Pilkada 2024, hari ini KPU Kota Palembang dijadwalkan akan menerima paslon Fitriyanti Agustinda Nandriani Oktarina. Sementara itu KPU Provinsi Sumatera Selatan pada hari kedua masa pendaftaran tidak ada paslon yang dijadwalkan mendaftar. Ketua KPU Sumsel Andika Prantajaya mengatakan KPU menetapkan jadwal pemeriksaan untuk paslon HDCU di RSUP Muhammad Husin Palembang hari ini 28 Agustus 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. HDCU juga diminta puasa sebelum dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan Bapak Ibu sekalian akan kita laksanakan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Untuk Pak Herman Deru sudah kami jadwalkan besok tanggal 28 Agustus 2024 pukul 7 pagi Pak. Jadi kami sarankan Pak Herman Deru sudah mulai berpuasa nanti sejak pukul 10. Selain itu, paslon Gubernur Sumatera Selatan pemeriksaan kesehatan di RSMH juga untuk para paslon di kabupaten kota. Sementara itu Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Muhammad Husin Parionto mengatakan screening kesehatan akan dilakukan pada fisik dan mental para paslon. Pihaknya juga telah menyediakan sejumlah dokter untuk berbagai penanganan pengecekan kesehatan. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap pelaku perdagangan ilegal cula badak dan pipa gading gajah. Pelaku ditangkap di Langang Lebar, Palembang setelah disergap oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 cula badak dan beberapa pipa gading gajah ilegal. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridosani menyatakan bahwa operasi penangkapan ini bermula dari hasil penelusuran tim Cyber Patrol Ditjen Gakum di media sosial Facebook. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan massa yang tergabung dalam menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera membuka akses transportasi di Sungai Lalan karena dinilai mendesak untuk masyarakat setempat. Warga Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin mendesak perbaikan jembatan Lalan yang ambruk setelah tertabrak tongkang beberapa waktu lalu. Tuntutan ini disampaikan melalui unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Koordinator aksi Diki mengatakan, insiden ini telah menghambat perekonomian mereka karena jembatan tersebut adalah akses vital untuk distribusi barang dan jasa baik lokal maupun regional. Penutupan jalur sungai tersebut memperburuk keadaan ekonomi warga akibat lumpuhnya transportasi. Para demonstran meminta agar akses sungai Lalan segera dibuka dan material jembatan yang ambruk dibersihkan. Jadi memang perekonomian
terhenti. Apalagi akibat kejadian Sungai Lalan ini. Kami lah tidak pacak lewat jembatan, sungai juga tidak boleh lewat. Alasannya masih dalam perbaikan. Yang jadi poin atau penekanan kami hari ini minta kepada PJ Sumsel, Gubernur Sumatera Selatan, untuk dibiarkan atau dibuka jalur laut itu, jangan ditutup, biar kami tidak muter jauh sebagai mengubah ini. Sementara Sekretaris Dinas PUBMTR Sumatera Selatan Ridwan menyatakan bahwa rapat kerja terkait perbaikan jembatan telah dilakukan dan pihaknya masih menunggu respon dari pihak terkait termasuk perusahaan yang mengoperasikan tongkang tersebut. Kami sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi terkait dengan yang terkait, baik itu dari pihak asosiasi maupun dari pihak Tekbud, dari pihak Tongkang, dari pihak Kabupaten Musi Banyuasin yang terlibat dari Dinas Perhubungan yang terlibat dengan kegiatan jembatan ini. Massa mengancam akan menggelar aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi dan berharap agar fungsi jalur Sungai Lalan segera dipulihkan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, peringatan Pekan Air Sedunia, Direktur PDAM Tirta Musi menghimbau masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan air bersih. Hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah Sumsel dan Kota Palembang berjalan aman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Padaku